Shalom Bapak Ibu Saudara. Kembali lagi, saat ini kita akan belajar bersama-sama mengenai pengajaran akhir zaman. Dan hari ini kita akan melihat guru-guru palsu di akhir zaman. Alkitab menubuatkan pada akhir zaman akan muncul guru-guru palsu yang akan menyesatkan banyak umat-umat Tuhan ya di akhir zaman. Itu sebabnya kita mau mempelajari ya kebenaran ini supaya kita jangan masuk di dalam kesesatan oleh guru-guru palsu yang akan bermunculan pada akhir zaman. Kita buka bersama-sama di dalam 2 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-1 sampai yang ketiga. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian, segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakannya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Ya, kita lihat bagaimana Rasul Petrus memberitahukan kepada kita pada akhir zaman akan muncul guru-guru palsu. Ya, sebagaimana pada sejak dari zaman perjanjian lama, nabi-nabi palsu sudah bermunculan. Pada akhir zaman akan bermunculan guru-guru palsu. Ini yang akan kita bahas supaya kita memahami siapa guru-guru palsu itu, ya, dan siapa orang-orang yang disesatkan oleh guru-guru palsu itu. Saya mau katakan bahwa hal yang sangat berbahaya di akhir zaman ini bukanlah penyakit yang mematikan, ya, seperti COVID-19, yang dimana hari-hari ini begitu banyak orang mengalami ketakutan, trauma, ya. Jangan sampai penyakit ini terkena dalam hidup mereka, ya. Tetapi saya mau katakan bahwa guru-guru palsu yang bermunculan di akhir zaman itu lebih berbahaya daripada COVID-19. Mengapa? Karena guru-guru palsu akan menyesatkan dan membinasakan umat Tuhan. Sebab itu saya katakan, ya, hal ini hal yang sangat serius. Karena ini menyangkut keselamatan yang akan kita terima. Sebab itu kita harus hati-hati dengan ajaran-ajaran palsu yang bermunculan saat ini. Ajaran-ajaran palsu itu bisa bermunculan melalui media-media sosial, melalui YouTube. Sebab itu saya anjurkan untuk jemaat Tuhan harus berhati-hati untuk mendengarkan khotbah-khotbah yang ada di YouTube. Karena di YouTube lah banyak pengajaran-pengajaran palsu yang bermunculan. Sebab itu engkau harus hati-hati, ya, karena kita ada hidup di akhir zaman, di mana guru-guru palsu itu akan bermunculan. Mengapa orang Kristen harus menaruh perhatian terhadap guru-guru palsu ini? Karena ajaran sesat mereka membawa kita kepada kebinasaan. Itu sebabnya saya menganjurkan kepada jemaat Tuhan untuk serius dalam hal ini. Ya, jangan sampai kita termasuk dalam satu golongan orang-orang yang akan disesatkan dan akhirnya hidup kita binasa. Yesus juga pernah menubuatkan menjelang akhir zaman akan ada juga nabi-nabi palsu, ya,
yang bermunculan pada akhir zaman di dalam Matius pasal 24. Ayat ke-11 sampai 12 saya bacakan, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ya. Jadi Yesus menceritakan bahwa sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali, dikatakan banyak orang yang akan murtad untuk mengikuti ajaran nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, di mana ajaran mereka menyesatkan banyak orang. Dikatakan tidak sedikit, banyak orang yang akan tersesat mengikuti ajaran nabi-nabi palsu, guru-guru palsu yang muncul di akhir zaman. Itu sebabnya ya, Bapak Ibu Saudara harus bertumbuh di dalam pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan, supaya kita jangan termasuk orang-orang yang akan disesatkan di akhir zaman. Karena dikatakan banyak orang, ini perkataan Yesus sendiri, mengatakan banyak orang. Saya harapkan ya, bagi Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan khotbah ini, supaya saudara bisa berhati-hati, belajar ya. Jangan sampai Anda masuk di dalam kesesatan para guru-guru palsu yang bermunculan ya di akhir zaman. Ini yang ke-24. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi nabi-nabi palsu, Mesias palsu akan bermunculan juga di akhir zaman. Bahkan mereka dikatakan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Jadi dikatakan bahwa Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka mengadakan tanda-tanda mujizat. Mesias palsu mengadakan mujizat-mujizat untuk menyesatkan, untuk meyakinkan banyak orang-orang Kristen saat itu. Dan mereka mengadakan mujizat-mujizat dalam pelayanan mereka. Sebabnya kita harus bisa mengetahui ciri-ciri daripada nabi-nabi palsu. Kalau Bapak Ibu Saudara mengikuti ya, video saya mengenai tanda akhir zaman, saudara akan banyak melihat di situ saya membahas mengenai Mesias palsu yang bermunculan di akhir zaman. Ya, dan tanda-tanda antikristus. Tetapi dalam hal ini, ya, saya ingin mengajarkan kepada jemaat Tuhan, ya, kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya kita jangan sampai masuk di dalam penyesatan oleh guru-guru palsu itu. Kita akan melihat siapa orang-orang yang masuk di dalam penyesatan ini. Yang pertama, kalau kita baca sesuai konteks di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-1 sampai 3, saya tidak keluar dari konteks pembacaan kita. Ya. Di situ kita melihat bahwa orang-orang yang disesatkan adalah orang yang percaya tetapi tidak mau hidup di dalam kebenaran. Inilah orang-orang yang akan disesatkan. Mereka percaya, mereka mengaku percaya kepada Yesus, tetapi mereka tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mereka tidak menghargai korban Kristus, penebusan Tuhan bagi hidup mereka, sehingga mereka hidup di dalam kesia-siaan. Mereka hidup di dalam pikiran yang sia-sia. Karena orang yang ditebus oleh Tuhan harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan.
Sebagaimana disampaikan oleh Petrus juga di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ya, jadi dikatakan di sini kamu telah mati terhadap dosa. Ya. Dampak dari penebusan hidup di dalam kebenaran. Kata istilah mati di sini ya menunjukkan suatu perubahan hidup orang-orang yang telah ditebus. Ya. Ini yang dimaksud oleh Rasul Paulus, bahwa orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan menunjukkan suatu perubahan hidup di dalam ya, kehidupan mereka. Ada suatu perubahan. Jadi orang-orang yang disesatkan adalah orang-orang yang tidak menghargai penebusan Tuhan. Ya, sehingga mereka tidak hidup di dalam kebenaran. Orang yang tidak menghargai penebusan adalah orang yang hidup di dalam pikiran yang sia-sia. Ya. Ini para kaum Gnostik di akhir zaman. Ya, yang mengandalkan pikirannya. Inilah guru-guru palsu yang bermunculan. Mereka itu adalah orang-orang yang pintar. Mereka adalah orang-orang yang hebat. Bahkan ahli-ahli teologi. Ya. Tetapi mereka hanya mengandalkan kepintarannya. Pengetahuan secara teologi bagus. Tetapi dalam hal praktek, mereka adalah orang-orang yang akan ditolak oleh Tuhan. Ya. Bisa jadi dari para apologet ini mereka adalah orang yang penyesat-penyesat yang bermunculan di akhir zaman. Jadi jangan sembarang untuk mempercayai yang mengatasnamakan, mengangkat dirinya sebagai apologet Alkitab untuk mengcounter para ajaran-ajaran sesat yang bermunculan di akhir zaman. Bisa jadi mereka para kaum-kaum apologet ini adalah penyesat-penyesat di akhir zaman. Jadi jemaat Tuhan harus cerdas. Ya. Jangan sembarang untuk mempercayai ya, ajaran-ajaran yang bermunculan sampai saat ini. Karena guru-guru palsu itu bukan orang-orang yang bodoh. Guru-guru palsu itu adalah orang-orang yang hebat di dalam teologi. Mereka adalah orang-orang pintar berbicara firman Tuhan. Itu sebabnya mereka disebutkan guru-guru. Ya. Pengajar-pengajar. Artinya bahwa mereka adalah orang-orang yang hebat. Orang-orang yang pintar. Tetapi mereka bukan orang yang pelaku-pelaku firman Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang mengandalkan pikiran, kepintaran, kefasihan lidah mereka. Mereka adalah orang-orang yang hebat. Tapi saya mau ingatkan kepada jemaat Tuhan, justru engkau harus hati-hati. Engkau harus cerdas meneliti sendiri firman Tuhan. Dan jangan menerima sepenuhnya apa yang mereka ajarkan. Karena orang-orang yang tidak menghargai penebusan Tuhan adalah orang-orang yang hidup dengan pikirannya sia-sia. Ya. Mereka mengandalkan kepintarannya, mereka mengandalkan ya, pikirannya. Kalau kita bandingkan di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu, di dalam Tuhan jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Ayat 18. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah.
karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ya, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Ya. Orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia itu adalah orang-orang yang bagaimana? Ayat yang ke-18. Dan pengertian yang gelap, jauh dari persekutuan dengan Allah. Ya, ini artinya bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, kita mempercayai Tuhan, kita tidak boleh terlepas dari persekutuan dengan Tuhan. Kita harus senantiasa bersekutu, selalu bersama-sama dengan Tuhan. Para guru-guru palsu, mereka pintar meneliti firman Tuhan, tetapi mereka tidak punya persekutuan yang intim. Itu sebabnya saya katakan bahwa mereka adalah orang-orang yang mengandalkan pikiran mereka. Mereka pintar secara teologi, tetapi sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak pernah intim dengan Tuhan. Jadi kuncinya, kalau saudara mau melihat, mau meneliti, melihat mana guru-guru palsu dan mana guru yang benar, lihatlah hidup mereka. Apakah hidup mereka intim dengan Tuhan atau tidak? Jangan engkau melihat kepintaran mereka, perkataan mereka, ya, secara teologis. Mereka hebat, mereka pintar. Itu bukan jadi ukuran. Engkau harus melihat apakah mereka adalah orang-orang yang intim. Apakah mereka adalah orang-orang yang suka berdoa, menyembah kepada Tuhan. Karena guru-guru palsu tidak suka menyembah. Guru-guru palsu tidak suka berdoa. Guru-guru palsu tidak suka bersekutu. Itu yang membedakan guru-guru palsu dan guru-guru yang benar. Jadi jemaat Tuhan harus pintar, cerdas untuk melihat, membedakan mana guru-guru palsu dan mana guru-guru yang benar di akhir zaman. Ya. Itu sebabnya para guru-guru palsu disebutkan mereka itu seperti mata air yang kering. Ya. Kalau kita lihat di dalam 2 Petrus tadi, pasal yang kedua, ayatnya yang ke-17. 2 Petrus pasal 2 ayat 17. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Ya. Dikatakan di situ guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering. Ya. Kenapa dikatakan guru-guru palsu itu seperti mata air yang kering? Karena hidupnya jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Ya. Mereka nggak suka bersekutu dengan Tuhan. Mereka belajar teologi secara bagus, secara baik. Tetapi sesungguhnya mereka tidak pernah bersekutu dengan Tuhan. Ya. Itu sebabnya dikatakan mereka adalah guru-guru palsu, seperti mata air yang kering. Ya, kita bandingkan di dalam Efesus pasal yang ke-4 ayat 18. Tadi dikatakan, ya, dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Inilah, ya, dikatakan seperti mata air yang kering karena mereka sesungguhnya adalah orang-orang yang jauh dari persekutuan dengan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya, bisa membedakan. Jangan hanya lihat dari ajarannya, tapi lihat apakah mereka hidup bersekutu dengan Tuhan. Apakah mereka adalah orang-orang yang suka bergaul karib dengan Tuhan? Atau mereka hanya pintar berbicara? Ya, mereka pintar berapologet. Ya, tidak ada gunanya. Ya, kita pintar berbicara mengenai firman Tuhan,
Tapi sesungguhnya kita tidak mengenal pribadi Allah itu sendiri. Kita hanya bisa mengenal pribadi Allah itu melalui keintiman kita dengan Tuhan. Guru-guru palsu tidak memiliki keintiman dengan Tuhan. Itu sebabnya mereka disebut sebagai mata air yang kering. Ya. Kita juga bisa melihat percakapan Yesus di dalam Yohanes pasal yang keempat. Yesus bercakap dengan perempuan Samaria. Ayat yang ke-14 dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-14 dikatakan di situ, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ya. Jadi untuk memperoleh air hidup, kita harus terlebih dahulu meminumnya. Dan tindakan ini bukan hanya sekali, tetapi berkali-kali. Tindakan untuk meminum bukan hanya tindakan untuk hanya sekali minum, tetapi ini tindakan berkali-kali. Kita melihat dari bahasa aslinya, itu adalah suatu tindakan yang berkali-kali atau berkesinambungan atau terus-menerus. Ini berbicara tentang hubungan yang intim dengan Tuhan. Jadi kita harus memiliki keintiman. Kita harus selalu minum air terus-menerus sebagaimana kita membutuhkan air. Kita bukan hanya minum ya sehari 1 gelas saja. Bahkan dianjurkan untuk kita bisa minum ya sehari sampai 8 gelas, bahkan 10 gelas yang kita harus minum setiap hari air. Jadi tindakan untuk meminum di sini, meminum air adalah tindakan ya terus-menerus. Guru-guru palsu sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki ya persekutuan dengan Tuhan. Jadi mari kita memiliki keintiman dengan Tuhan. Kita selalu memiliki keintiman dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Ya. Domba-dombanya itu selalu dekat dengan gembala. Domba-domba itu tidak mau jauh dengan gembala. Itulah domba-dombanya Tuhan. Artinya apa? Selalu ada persekutuan. Bagian yang kedua, siapa orang-orang yang akan disesatkan? Mereka adalah orang-orang yang hidup di dalam hawa nafsu. Sebagaimana dikatakan di dalam ayat yang kedua, bahwa guru-guru palsu itu menyesatkan banyak orang untuk hidup di dalam hawa nafsu mereka. Ya, inilah tindakan daripada guru-guru palsu yang menyesatkan orang-orang percaya. Jadi orang-orang percaya yang disesatkan adalah orang-orang yang hidup di dalam hawa nafsu. Di dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Ayat yang ke-22. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Inilah para guru-guru palsu. Seolah-olah mereka adalah orang-orang yang penuh hikmat. Mereka adalah orang yang paling benar dalam menyampaikan firman Tuhan, dalam tafsiran mereka. Orang lain salah, diri mereka tidak pernah salah. Ya.
Ini orang-orang yang bermunculan, guru-guru palsu yang bermunculan di akhir zaman. Mereka seolah-olah penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Ya, ini dikatakan sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah. Ya, tidak menjadikan Tuhan sebagai Tuhan. Ini yang terjadi bagi banyak orang-orang Kristen. Mengaku diri percaya kepada Tuhan, tetapi tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidupnya. Sehingga mereka tidak hidup di dalam kebenaran firman. Jadi guru-guru palsu itu adalah, ya, sesungguhnya mereka bukan orang-orang yang mengenal Tuhan. Mereka tahu tentang Tuhan. Mereka tahu tentang Alkitab. Tapi sesungguhnya mereka hanya mengetahui secara teologis. Tapi sesungguhnya mereka tidak mengenal siapa itu Allah sebenarnya. Ya. Sehingga hidup mereka hidup di dalam hawa nafsu. Ya. Dikatakan mereka hidup di dalam pikiran yang sia-sia. Ya. Hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Nah, ini. Ya. Inilah para guru-guru palsu. Mereka mengenal Allah tetapi tidak menunjukkan orang-orang yang memuliakan Allah. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-25 dan 26, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptaannya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Ayat yang ke-26. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Ya. Kita lihat bahwa akibat dari pilihan mereka sendiri, Tuhan membiarkan mereka, ya, bahkan menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Tuhan membiarkan, Tuhan menyerahkan kepada hawa nafsu yang memalukan. Dikatakan di situ, ya, istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Artinya bahwa istri-istri mereka tidak tertarik lagi dengan laki-laki pada umumnya, kepada pria pada umumnya, tetapi tertarik kepada sesama wanita. Ya. Jadi ini juga menjadi sebuah nubuatan pada akhir zaman, bahwa di akhir zaman LGBT itu akan bermunculan, dan akan bermunculan banyak di akhir zaman. Kita melihat gerakan LGBT ini sudah terdengar dari beberapa tahun terakhir ini. Beberapa negara mensahkan pernikahan sesama jenis. Ini menunjukkan bahwa kita ada di penghujung akhir zaman. Jadi apa yang dikatakan di dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-26, di mana dikatakan Tuhan membiarkan mereka, ya, menyerahkan mereka di dalam karena kefasikan mereka, karena mereka tidak mau hidup di dalam kebenaran. Mereka mau hidup di dalam kefasikan. Sehingga Tuhan membiarkan mereka. Sehingga dosa, ya, LGBT ini akan bermunculan di akhir zaman. Jadi ini tanda-tanda bahwa kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Roma 1 ayat yang ke-26 ini menunjukkan, berbicara tentang kehidupan akhir zaman. Sebabnya Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, biarlah kita mau belajar
Biarlah kita mau datang kepada Tuhan. Kalau engkau sudah jauh dari Tuhan, engkau sudah jauh dari persekutuan dengan Tuhan, biarlah engkau mau datang kepada Tuhan hari ini. Engkau mau buka hatimu, engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, karena harinya akan segera tiba. Kedatangan Tuhan akan segera datang. Sebabnya Bapak Ibu Saudara, hari ini engkau yang mendengarkan khotbah ini, biarlah engkau mau datang kepada Tuhan. Teruslah bersekutu, teruslah beribadah kepada Tuhan. Sekalipun saat ini gereja telah ditutup, jangan membiarkan engkau tidak beribadah. Beribadahlah secara online. Engkau tetap bersekutu dengan Tuhan. Inilah saatnya di mana Tuhan berkata bahwa saatnya akan tiba, orang akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Artinya bahwa kita beribadah tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Kapan saja kita bisa beribadah, tidak harus di gedung gereja, tetapi di rumah, di mana saja engkau bisa beribadah kepada Tuhan. Hidup kita ini adalah menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Jangan kita hidup lagi di dalam kefasikan. Kita sebagai orang-orang yang mengenal Tuhan, sesungguhnya di dalam sikap kita, karakter kita, hidup kita tidak menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang mengenal Tuhan. Jadi penolakan kepada Allah itu mengarahkan orang-orang jatuh di dalam penyembahan berhala dan jatuh di dalam kehidupan amoral. Ini dua hal. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa orang-orang yang sesungguhnya menolak Allah akan jatuh di dalam penyembahan berhala. Berhala di akhir zaman banyak, tetapi berhala yang paling terbesar di akhir zaman adalah mamon, harta. Itulah berhala di akhir zaman. Jadi dua dosa ini yang terjadi pada akhir zaman, karena mereka adalah orang-orang yang menolak Allah, sehingga mereka jatuh di dalam dosa mamon dan dosa amoral. Dua dosa ini yang banyak terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya, dan juga termasuk para hamba-hamba Tuhan. Karena sepertiga dari ekor naga itu menyeret anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang percaya, yang diurapi oleh Roh Kudus. Mereka termasuk golongan orang yang diseret oleh ekor naga itu, setan itu. Sebabnya kita harus berjaga-jaga di akhir zaman. Kita banyak berdoa, banyak membaca firman Tuhan, banyak bersekutu dengan Tuhan. Sehingga ketika kelak Tuhan datang, Tuhan akan menjemput kita sebagai mempelai Tuhan. Tuhan memberkati kita. Biarlah kebenaran ini memerdekakan setiap kehidupan kita, sehingga kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin.